Oke Black Pals, ketemu lagi bareng sama Iqbal Ramadan yang pastinya untuk kali ini episodenya bakal ngajakin buat kalian kumpul nih anak-anak two stroke atau anak-anak dua tak. Karena untuk Black Story Two Wheelers ini kita bakal langsung membahas tentang history dari Kawasaki Ninja. Kita bakal menceritakan sejarah perkembangannya dari Kawasaki Ninja di dunia dan juga termasuk di Indonesia. Kenapa ya motor yang satu ini menjadi legenda? Harganya tuh mahal banget, dicari kolektor, sampai motor yang satu ini menjadi properti di film Top Gun yang pertama dan juga terakhir. Tapi di Indonesia juga ada nih. Filmnya itu kalau nggak salah Anak Jalanan, pakai properti motor dari Kawasaki Ninja. Ini memiliki kompetitor pada zaman kemunculannya seperti Tiger, ada NSR, terus juga ada RGR, ada RZR juga, ada CBR CBU. Ninja pun masih mampu ya mendominasi pasar motor batangan atau biasanya disebut motor laki. Kawasaki ini melahirkan motor yang diberi nama GPZ 900R. Ini bisa dikatakan sebagai mbah kakungnya dari Kawasaki Ninja. Karena sejarah nama inisial Ninja ini diinisiasi dan juga disematkan oleh pihak Kawasaki bagian Amerika Utara. Nah, hasil risetnya nih ya, tidak main-main loh Black Pals. Konon katanya sampai dengan 6 tahun. Ini mah 6 tahun. Makanya nih saat kemunculan ini bisa dikatakan dari segi desain motor yang satu ini pada zamannya tuh terlihat paling sporty dan juga futuristik yang pasti di kelasnya. Dari segi pengalaman, Kawasaki juga sebelumnya merupakan pabrikan yang membuat pesawat, khususnya jet tempur. Ini diperkenalkan pada tahun 1983. Motor yang satu ini memiliki mesin 4 silinder yang berkapasitas 908 cc yang mampu mengeluarkan tenaga 115 horsepower, sehingga motor yang satu ini bisa mencapai kecepatannya itu adalah 243 km per jam loh. Menurut rumor yang beredar, Kawasaki GPZ 900R ini bahkan mampu mengalahkan produk superbike yang memiliki jeroan mesin yang lebih besar. Contohnya CBX 1000S dan juga GS 1100 loh. Mantep kan loh. Puncak cerita nih, Kawasaki dari GPZ 900R ini dipakai untuk syuting Top Gun dan juga dikendarai oleh abang gua nih. Tahu kan? Tom Cruise di tahun 1986. Nah, efek sampingnya penjualan Kawasaki ini meningkat sangat pesat. Kesannya kalau bisa naik motor yang satu ini serasa jadi kayak pilotnya Top Gun dan juga gantengnya meningkat kayak Tom Cruise. Oke, untuk generasi selanjutnya adalah Kawasaki Ninja 600R. Motor yang satu ini diproduksi di tahun 1988 sampai dengan 1997. Ini memiliki kode produksi ZX600C1 sampai dengan ZX600C10 dan bisa dikatakan varian yang sukses di pasaran. Dari segi desain, motor yang satu ini tidak beda dengan generasi sebelumnya, GPZ 900R. Ini tuh masih kotak-kotak gitu loh, dari lampu depan sampai dengan lampu belakang. Terus juga bodinya ramping dengan jeroan mesinnya 4 silinder berpendingin cairan. Memiliki power 85 horsepower, 11.000 RPM dan mampu mencapai top speed ini 226 km per jam loh dengan 6 percepatan. Dengan memiliki tenaga yang besar, Kawasaki ini memberikan sistem pengereman depan itu ada 2 disk dan juga untuk belakang itu 1 disk. Selanjutnya nih ada Kawasaki Ninja 1000R. Ini muncul karena ingin mengalahkan sukses dari abangnya, yaitu Kawasaki Ninja 900R. Dan menantang nih produsen motor lainnya di produksi era tahun 86 sampai dengan 88. Nah, Kawasaki Ninja 1000R ini dibuat seperti membuat jet tempur. Dan dapat dengan kecepatan tertinggi itu adalah 255,6 km per jam loh. Cycle World pernah mengujinya sebagai sepeda motor tercepat yang memiliki mesin 997 cc, 4 stroke, 4 silinder, berpendingin cair, DOHC 16 valve. Selanjutnya nih, ada Kawasaki Ninja ZX10 Tomcat.
Diproduksi antara tahun 88 sampai dengan 90 gitu ya. Ini menggunakan frame aluminium pertama loh yang kemudian menjadi standar produksi Kawasaki. Ini tuh punya aerodinamika lebih baik dan juga berkecepatan tinggi 266 km per jam yang tercepat pada saat itu. Generasi selanjutnya ada Ninja ZX-7RR. Jadi meski hanya menggunakan mesin 750cc dan juga frame twin, kecepatan tertingginya ini sampai dengan 262 km per jam. Nah, dengan dual front lamp dan juga ada air rim kembar yang mendukung aerodinamika yang lebih baik. Nah, pertama kalinya nih sport bike Kawasaki yang sudah menggunakan suspend upside down, sudah di adjustable dan juga kaliper depannya udah 6 piston. Suspensi belakangnya sudah unitrack yang memberikan peredaman lebih baik untuk sport bike. Selanjutnya ada Kawasaki Ninja 150. Ini muncul di tahun 96 dengan style sport naked bike dengan velg jari-jari dan juga lampu bulat. Disejajarkan banget nih dengan Honda Tiger yang sudah muncul di tahun 93 sama dengan 94. Kawasaki Ninja ini mampu mendobrak pasaran motor saat kemunculannya. Bodinya yang lebih ramping dari kompetitor dan Ninja 150S ini menjadi ikon motor batangan di masanya. Baik sebagai motor untuk mejengke atau sebagai motor untuk balapan. Setelah sukses ya dengan mendahulunya, tahun 97 Kawasaki ini mengeluarkan generasi sportnya, yaitu Kawasaki Ninja 150R. Nah, ubahannya ini meliputi velg yang menjadi racing. 1 tahun selanjutnya, Kawasaki ini mengeluarkan Kawasaki Ninja 150R VR. Ini dengan ubahan di bagian depannya itu ditambahkan semacam kayak fairing dan juga ada stiker agar terlihat lebih racing. Dan saat itu, Yamaha juga mengeluarkan RXZ sebagai kompetitornya. Yang selanjutnya ada Kawasaki Ninja 150RR CKD. Di tahun 2006, Kawasaki Motor Indonesia ini sudah tidak lagi memasarkan Ninja produksian dari Thailand. Secara engine, ini dibedakan pada kode blok mesinnya. Nah, kalau misalnya mesin CBU, ini menggunakan 1878 dan juga kode blok mesin dari CKD ini menggunakan 1855 dan teknologi HSAS. High Performance Secondary Air System, yang menurut Ninja entusias ini malah mengurangi loh performance-nya karena fungsinya meredam emisi gas buang. Sementara teknologi Super Kips atau Kawasaki Integrated Power Valve System ini katupnya bekerja di atas 7000 rpm dan HSAS ini bekerja di bawah 7000 rpm. Dengan mesin 2 tak 148cc, tenaga maksimum 28 horsepower pada 11.500 rpm dan juga torsinya 20 Nm di 9.000 rpm. Dengan top speednya itu 163 km per jam. Bobot ringannya itu 124,5 kg kalau nggak salah ya. Nextnya ada Kawasaki Ninja 250 Karbu. Di tahun 2015 menjadi titik akhir perjualan dari 2 tak. Nah, Ninja 4 tak 250 karburator ini sudah dijual mulai tahun 2008 dan melejit nih karena menjadi motor pertama 2 silinder dengan sport fairing di Indonesia. Kondisi saat itu pun belum ada sport fairing dari brand lain. Nah, mesin DOHC 249cc, 8 valve dan juga 2 silinder, tenaganya yang dihasilkan ini mencapai 31,3 horsepower di 11.000 rpm dan torsinya 20 Nm di 9.500 rpm. Teknologinya masih CDI. Jadi modifikasi engine ini masih seputar tentang porting polish, ganti diameter karbu dan sebagainya. Sayangnya nih masih menggunakan headlamp bohlam yang sangat besar dan tampilan jok terpisah. Cukup seksi sih sebenarnya buat bonceng gebetan. Itu pun kalau punya ya. Kalau misalnya nggak punya ya udah mending dilepas saja. Ikan sendirian jomblo. Ikan sendirian jomblo. Oh iya, untuk harga barunya ini 48 jutaan pada saat itu ya. Kawasaki Ninja FI 250. Nah, di tahun 2013 Ninja yang satu ini diluncurkan dengan sistem pengapian sudah injeksi. Dan Ninja ini juga sudah menganut desain yang lebih baik, mengikuti garis desain ZX6R636. Tenaga engine 32 HP di putaran 11.000 rpm dan juga torsinya 21 Nm pada 11.000 rpm. Sistem injeksi ini membuat efisiensi lebih maksimal, 15% dari versi karbu.
Ninja ZX-6R. ZX-6R ini menjadi salah satu seri varian sport bike yang diluncurkan di tahun 2009 untuk menandingi CBR 600. Nah, generasi penerusnya ini diluncurkan pada tahun 2018 dengan gaya World Super Sport. Sejumlah fitur dalam WSSP seperti ada fitur terbarunya nih, Kawasaki Quick Shifter, rem yang besar di atas front line-nya, dan ada anti-lock brake system, assist dan juga slipper clutch, Kawasaki Traction Control, and Power Mode. Motor yang satu ini banyak yang nyari loh, karena selain kencang nih ya, motor ini sebagai step forward nih untuk naik ke kelas Superbike 1000cc. Dengan mesin DHC 636cc, ini berpendingin cairan 6 transmisi menghasilkan torsi 70,6 Nm pada 11.500 rpm dan juga tenaganya nih ya 128 HP di 13.500 rpm. ZX-10R. Jadi Kawasaki yang satu ini sebagai pensukses ZX-6R yang dibuat dengan fitur komplit ala WSBK. Jadi generasi terakhir ini diluncurkan pada tahun 2021 lalu dan dilengkapi dengan fitur launch control, ada cruise control, ada 4 riding mode, ada KTRC, ada juga IMU chassis, Kawasaki cornering management function, ABS serta engine brake control. Bayangin tuh ya, semua fitur WSBK itu ada di motor elu. Enak banget kan riding buat San Mori, ya nggak sih? Kayak nambah pengalaman buat ala-ala main di sirkuit. Dengan tenaga 210 horsepower dan juga torsinya 114,9 Nm, ini lebih mudah dikendarai dengan handling yang lebih nyaman. Nah, ini motor nih ya, diburu karena fiturnya tuh canggih banget. Dengan harga yang cukup affordable banget nih ya, 500 jutaan. Apalagi dengan logo H2 di fairing depan. Kawasaki ini makin percaya diri dengan produk ZX-10R terbarunya yang juga dipakai sama Jonathan Rea di WSBK. Coba kamu bandingin dengan harga superbike dari brand lainnya. Jika Ninja terakhir 250 Fi ini dirilis di tahun 2017 silam, Kawasaki Motor Indonesia ini meneruskan generasi Ninja 250 menjadi 4 silinder dengan nama ZX-25R. Fiturnya ini makin cocok dengan sport bike seperti Kawasaki Quick Shifter, ada Kawasaki Traction Control, ada Kawasaki Slipper Clutch, ABS, dan juga Riding Mode. Dengan harga 98 juta sampai dengan 114 juta, motor yang satu ini punya pure sound seperti Moge. Meski dengan knalpot standarnya, ZX-25R ini limiternya 17.000 rpm dan juga paling mantap loh di kelasnya. Nah, Black Pass, generasi paling baru itu adalah Kawasaki Ninja H2 Carbon Supercharged. Waduh, dari namanya udah oke banget ya. Jadi Kawasaki ini merilis Ninja H2 Carbon Supercharged dengan tenaga paling besar loh. 200 horsepower pada 14.000 rpm dan juga torsinya 156 Nm ya pada 12.500 rpm dengan top speednya 400 km per jam. Mesin DHC 1000cc ini menggunakan emblem Supercharged. Nah, yang paling update nih ya sekarang ini, Kawasaki Ninja H2 Carbon Supercharged ini kembali menjadi motor Tom Cruise di film terbarunya Top Gun Maverick 2022. Gila, gue hafal banget ya seputar tentang Kawasaki Ninja. Siapa tahu setelah yang satu ini, gue dikasih motor Ninja biar tingkat kegiatan gue naik 80%. Bro, what are you talking about, man? Tapi jangan sampai kelupaan juga ya untuk di like, share, and subscribe untuk di channel YouTube-nya dari Black Experience. Nanti kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Iqbal Ramadan pamit, terima kasih banyak.